Saya disuruh jawab, loh aku jawab gampang. Islam ae gurung karuan kok Syiah. Yang bilang saya Islam tuh siapa? Cik goblok ya wong-wong itu. Yang bilang saya Muslim tuh siapa? Apa buktinya saya Muslim tuh apa? Jadi pasalnya sebelum Syiah ini Muslim kok ini belum beres. Yang bilang saya karena saya selawatan. Lo tape recorder ya iso selawatan. CD, flash disk, ya toh? Apa buktinya saya Muslim? Ayo. Apa buktinya? Ini peci. Lo komunis Rusia pakai peci ini juga. Jadi jangan tuduh saya Syiah. Wong saya ini Muslim saja belum tentu. Jadi teman-teman sekalian, sunyi itu penting. Jeda itu penting. Kalau Anda terlalu banyak omong, tidak omong itu sangat penting. Kalau Anda terlalu banyak makan, tidak makan itu penting. Kalau Anda KC ini 12 tahun lebih intelektual terus. Spiritualnya awal-awal saja, tapi di main apa namanya, prime time-nya kita selalu intelektual. Nah malam ini sengaja tiba-tiba aja kita sholawatan dan bingung. Anda kira apa meneng-meneng sholawatan? Ini kata ono lindu daya apa kan? Enggak, supaya Anda ada jeda. Ada jeda di antara aktivitas intelektual, ada sunyinya. Saya sedang merasakan betapa kata itu menjadi tidak bisa menyelamatkan kita, maka kita belajar tanpa kata memproses sesuatu. Ini satu. Nah di televisi tertentu karena pertimbangan waktu, pausenya dihilangkan atau dikurangi dari 4 detik menjadi 1 detik untuk pertimbangan durasi kapitalismenya gitu. Dan gitu kan? Ada nggak? Sudah Anda perhatikan ya? Padahal sunyi itu penting, sama dengan sakit itu penting. Ketika Anda sehat terus, Anda perlu sakit sekali-sekali. Anda senang terus, derita itu penting. Jadi kalau Anda mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, cepat ambil konsep bahwa penderitaan itu penting, saya memerlukannya sekarang. Gitu loh. Kalau Anda tidak pernah menderita, Anda gagal jadi manusia. Sakit itu penting. Mulane muni loro kabeh ya, glepak. Maksud saya sakit itu penting. Makanya anak laki-laki disunat. Salah satu gunanya di samping untuk proses kesehatan dari itunya ya, adalah juga supaya dia merasakan sakit yang serius. Sebagaimana ibu melahirkan itu penting, dia kesakitan itu penting, karena kesakitan itu akan memberinya sangat banyak ilmu, hikmah dan kesadaran. Sunat nganggo laser, nganggo bios, duduk sunat jenenge, melumah ngedot. Sunat itu sakit, memang harus sakit. Kalau tidak sakit, Anda tidak ngalamin sunat. Ibu melahirkan itu sakit. Kalau disesar, itu jenenge duduk. Mana itu dicawuk bayunya. Bayunya dibelek, dicawuk. Wetenge dibelek, bayunya dicawuk. Itu duduk melahirno, itu cawukan. Jadi dia menjadi ibu karena dia merasakan sakit itu. Maka dia menjadi ibu dengan jiwa seorang ibu, dengan pertimbangan seorang ibu selama hidupnya. Kecuali terpaksa. Sekarang kan memang sudah rencana
banyak ibu-ibu yang merencanakan sesar. Padahal sesar atau tidak itu kan sebenarnya tergantung proses perkenan Allahnya bagaimana. Jadi teman-teman sekalian, kalau sedang mengalami apa-apa, tolong langsung ambil konsepnya bahwa penderitaan itu penting. Nah, ini salah satunya. Ini nanti kita omongkan, tapi kalau diterusin ini menjadi pelajaran jadi super sekali. Bisa superan wis. Ini tadi malam saya di Boyolali itu kan karena di sana juga terancam oleh takfir. Takfir itu pengkafiran, tasyrik itu pemusyrikan. Terus ada pembid'ahan, jadi pokoknya sembarang bid'ah, sembarang kafir. Dan malam hari ini siang tadi saya dikasih tahu oleh Pak Franky Welirang bahwa sudah beredar isu bahwa MH itu sebenarnya bagus, punya aktivitas nasional yang sangat bagus, bahkan punya aktivitas internasional yang sangat bagus. Sayangnya dia Syiah. Itu ada info gitu sekarang. Sayangnya dia Syiah. Jos. Kalau waktu saya mencoba mendamaikan yang kasus Sampang, sekarang sedang berlangsung kita damaikan juga yang di Puger Jember. Ya juga kasus Syiah yang aslinya sebenarnya bukan Syiah Sunni, tapi itu politik agak di atas itu ya. Tadi malam pengajiannya di Boyolali itu NU dan Muhammadiyah, dan kedua-duanya rela sama tahlilan. Dari Muhammadiyah ya rela tahlilan. Terus saya tanya, sampean mantep tahlilan? Mantep. Tahlilan itu harus apa enggak? Enggak. Tahlilan boleh, enggak tahlilan boleh, kan gitu. Kalau sholat harus, kan gitu kan. Puasa Ramadan harus, rukun Islam harus, tapi yang di luar rukun Islam tidak harus. 3 hari memperingati ibu meninggal, bapak meninggal boleh, 7 hari boleh, 40 hari boleh, 100 hari boleh. Tadi malam itu peringatan Haul 1000 hari. Terus saya bilang, kalau 99 hari boleh enggak? Boleh. 98 boleh, 97 boleh, buwen dino oleh, sedina ping 10 oleh, boleh. Wong eling-eling almarhum ngalung gua kok gak oleh, eling-eling terus mari ngono traktir wong, apa itu Mas ya? Ngundang tonggo ini, aku eling mbahku, eling bapakku, ini tak kasih makan, kan bagus toh, daripada traktir bareng-bareng transportnya piros, diundang ke rumah aja. Tapi di sana dimarahin karena kenduran itu syirik gitu. Padahal syirik itu menurut Kiai Muzamil wajib. Di antara manusia harus berserikat satu sama lain, kan itu kan. Syirik itu artinya berserikat, kan gitu. Menyekutukan, harus kita bersekutu satu sama lain. Terus intinya pokoknya kalau tahlilan boleh, seneng, mantep. Nanti kalau ada pas Anda tahlilan ono kucing liwat, ngeong gitu, tetap tahlilan, tetap. Jadi tidak terpengaruh oleh meongnya kucing, tidak. Moro-moro pas afdhalud dzikri fahuwa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sono petek keloro, berhenti atau terus wes temen sip. Terus bi subhanallahal-azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Aku deh gak tahu tahlilan, aku yo gak apal gitu loh. Padahal oleh Muhammadiyah dituduh NU. Saya membuktikannya gampang, makanya saya tidak mau hafal tahlilan untuk suatu saat kalau diadili buktinya aku gak hafal tahlilan. Mulai angel. Terus pas tahlilan ada anjing menggonggong.
tahlilannya terus apa enggak? Terus, mantap, mantap. Kalau kemudian ada manusia lewat menggonggong, kafir, kafir, nah, terus enggak? Bingung. Begitu dibilang kafir, bingung. Bid'ah, bingung. Musyrik, bingung. Gitu loh. Nah, saya sekarang malah sudah dapat julukan baru. Kalau di Surabaya, waktu saya coba damaikan yang Sampang, MH di koran tuh, MH lebih berbahaya dari Syiah. Saya bersyukur dengan julukan itu karena Syiahnya menjadi agak aman. Justru karena saya dianggap mengamankan, maka sekarang saya sayangnya Syiah. MH itu sebenarnya punya KC, bikin padang bulan bagus. Sayangnya Syiah. Saya disuruh jawab, loh aku jawab gampang. Islamnya gurung karuan datuk Syiah. Yang bilang saya Islam tuh siapa? Cik goblok ya wong-wong itu. Yang bilang saya Muslim tuh siapa? Apa buktinya saya Muslim tuh apa? Jadi pasalnya sebelum Syiah ini, Muslim ini belum beres. Yang bilang saya karena saya selawatan. Lo tape recorder ya iso selawatan, CD, flash disk, ya toh? Apa buktinya saya Muslim? Ayo, apa buktinya? Ini peci. Lo komunis Rusia pakai peci ini juga. Jadi jangan tuduh saya Syiah. Wong saya ini Muslim saja belum tentu. Jadi Anda jangan bingung dijegoki, itu jangan bingung. Gitu loh. Apakah kalau Anda saya tuduh kambing kamu, terus kamu jadi kambing gitu? Ya enggak, ya tetap kamu. Kan gitu. Dan yang bikin kamu itu kambing atau bukan kamu sendiri sama Allah. Tetanggamu tidak mengerti. Jadi saya dituduh sayangnya Syiah itu lumayan itu. Sayangnya seneng aja. Seneng. Jadi saya akan sowan ke Rasulullah lagi. Karena sebelumnya kan saya sudah umumkan ke Anda, saya sudah sowan ke Rasulullah. Rasulullah, saya ini bingung, Muktamar NU saya bantu, Muktamar Muhammadiyah saya juga bantu. Dan kemarin saya dielek-elek di internet oleh kader Muhammadiyah, padahal Kiai Kanjeng setengah mati. Milad 100 tahun Muhammadiyah itu ngewangi entek-entekan nih, habis-habisan Kiai Kanjeng, padahal vokalisnya di forum di stadion mana Mandala Krida di Jogja untuk 100 tahun Muhammadiyah itu vokalisnya adalah tokoh NU dari Trawulan ini. Sebagai ini saya. Tapi terus saya terus ya dielek-elek lah. Nek dielek berarti apik tadi. Nek elek kan nggak perlu dielek-elek. Nanti jadi dielek kok nesu loh. Nek gue dielek berarti nek gue diapi-api berarti mulane wong megah api-api gue mergo gue elek itu. Itu teman-teman sekalian. Nah saya kan sudah sowan Rasulullah, sudah saya tanya Rasulullah sebaiknya saya ini masuk NU atau Muhammadiyah, gitu kan? Sebenarnya pertanyaannya banyak kalau diterusin, ya nggak hanya NU Muhammadiyah, ada MTA, ada LJII, ada Al-Irsyad, ada PKS, ada ono Sukino, walah sop wae wis macam-macam. Tapi saya daripada merepotkan Rasulullah, kan beliau agak mengalami disinformasi soal-soal seperti itu. Jadi saya sebut dua saja, NU atau Muhammadiyah. Tapi besok saya akan tanya mengenai Sunni dan Syiah, Ahlussunnah wal Jamaah dan Syiah. Nah Rasulullah kan jawab ketika saya tanya sebaiknya saya NU atau Muhammadiyah, Rasulullah menjawab NU itu apa sih?
Lho dereng krungu sampean lho. Belum dengar Rasulullah. Akhirnya saya cerita panjang ngeten Rasulullah. Kalau rumen wonten kiai asmane Hasyim Asy'ari. Niku anu nyantri di pesantren Slawe di daerah Tambak Beras ke utara. Santrinya cuma Slawe, salah satunya adalah Yai Hasyim Asy'ari yang waktu itu masih santri, punya teman sekamar nama apa yang ternyata lurah Tebuireng. Terus Hasyim Asy'ari dikasih tahu sama lurah, "Sim, kamu pakai tanah di desa saya, kamu bikin pesantren." Gitu. "Ya Sim, ya apa ya Sim." Oh. Loh, waktu itu belum Hadratus Serek, ya ini Sim ya apa-apa. Saiki gak oleh, saiki ya. Lah rumang sama aku nganti saiki dari Jombang diceluk endut tadane. Aku wis mau wis biayi haji Ainun Haji padha mate aku ya wis gak apa-apa wis. Padahal nek mlebu Jombang udah ndak ada kebesaran itu. Jombang langsung, "Ya pendut kabarmu ini." Saya kan panggilannya gendut, waktu kecil saya gemuk gitu loh, waktu kecil, jadi panggilannya gendut. Sampai sekarang dulu teman-teman saya angon tuh ya tetap saja gini-giniin saya dan dirangkul, "Oh pokoknya saya kurungin dengan baunya yang luar biasa." Gitu. Allah ya, jadi Rasulullah juga tidak tahu ada Sunni, ada Syiah segala macam. Jadi saya seneng saja dituduh Syiah, dituduh Sunni, ya gak masalah lah. Malah mengurangi pekerjaan saya. Begitu saya nanti jelas Syiah kan berarti semua orang Sunni tidak akan mengundang saya lagi. Nah padahal mayoritas Anda kan Sunni kalau Muslim. Jadi pasti Anda tidak mau dengerin saya lagi, sip, saya bisa telon. Repot-repot wis aku karo Mbak Novia wis daripada memilih mana Sunni apa Syiah, milih Novia. Lho nek wak Syiah iku sing dodol krecon nggih lore omah wak Syiah. Nek wak Syriah tukang pijet. Ndek embong kidul ngono rek, nek wak Syiah, nek wak nek yo nek wis kok diterangno sembarang gak paham ya sudah lah, wis tak aku sak karepmu kon ngarani baik si A gelem, si B gelem, si C gelem, gak masalah. Tolong difahami, ini sudah diperingatkan loh oleh Umbu sejak tahun 69. Apa ada angin di Jakarta? Nanti angin maksudnya adalah kesegaran hidup, kenikmatan alamiah hidup. Apa ada angin di Jakarta seperti dilepas desa Melati? Apa cintaku bisa lagi cari akar bukit Wonosari? Maksudnya kamu akan masuk ke materialisme, industrialisme yang akan membuat kamu tercerabut dari akarmu dan kamu tidak bisa menemukan diri, tidak bisa menemukan kembali bahwa kamu adalah bangsa Indonesia. Sekarang bangsa Indonesia sudah bukan bangsa Indonesia lagi, itu ya. Terus yang diam di dasar jiwaku terlempar jauh ke sudut kota. Jadi kayak KJ ini kan pendaman di dalam hati Anda. Ini prinsip dasar hidup manusia itu, mau malaikat, mau siapapun, mau jin, mau manusia, sama prinsipnya, yaitu la ilaha illallah Muhammad, la ilaha illallah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang diam di dasar jiwaku terlempar jauh ke sudut kota, dia pasti akan marginal. Tapi kata Rasulullah, tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang terasing. Kenangkanlah jua yang celaka, orang usiran kota raya. Terus solusinya Umbu, pulanglah ke desa, membangun esok hari, kembali ke huma berhati. Pulanglah ke desa ini tidak harus fisik,
tapi prinsip Anda kembali kepada yang sejati dari kehidupan. Itu namanya pulanglah ke desa, maka pilihannya adalah kembali ke huma yang berhati. Huma itu lebih mendalam daripada rumah. Gitu. Berhati. Nah sekarang kan sudah nggak berhati, nggak ada kok aturan pakai hati, itu nggak ada. Jual karcis kereta pakai hati nggak ada. Jadi hati itu sudah menjadi sangat sekunder. Oke, bismillah.